Yang masuk absen dulu, silakan nuliskan nomor MPM. Udah, Pak. Ya. Oke, yang presentasi kemudian dipersiapkan PPT-nya, dibuka dulu. Di share di screen ini, Pak. Ya, di-share screen itu. Dibuka share screen-nya, nanti akan nampak itu apa PPT kamu itu. Ini, Pak. Ya, oke, good. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali dahulu dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini semuanya saya mute ya, kecuali yang presentasi. Yang presentasi siapa ini? Saya, Pak. Zulkarnain? Ya. Terus yang lain? Yang lain? Saya, Pak. Maharani, Mustafa. Mustafa. Terus yang lain? Angger Mahanani. Angger Mahanani. Terus? Sama Lutfia. Lutfia. Ada, sudah masuk? Angger masih terkendala jaringan, Pak. Oke, ya. Lutfia masuk, sudah? Lutfia kurang tahu ini, Pak. Oke. Sambil menunggu teman yang menunggu jaringan itu, bisa dimulai ya. Silakan dibuka. Kemudian, Oke, Pak. Silakan. Ya, sebelumnya izin masuk, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang fikih ibadah dan prinsip ibadah dalam Islam. Yang berkelompokkan Angger Mahanani dengan NPM 0104, saya sendiri Mustafa NPM 0106, Zulkarnain Fahmi Haris NPM 0107, dan Lutfia Putri Anggraini 0108. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian fikih ibadah. Secara bahasa, fikih ibadah dapat diartikan sebagai al-ilm, artinya ilmu, dan al-faham, artinya pemahaman. Jadi diartikan ilmu secara fikih itu diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang pemahaman yang mendalam. Dan secara istilah, fikih adalah ilmu yang menerangkan tentang hukum-hukum yang berkaitan tentang perbuatan para mualaf yang biasa dikeluarkan dari dalil-dalil yang terperinci. Fikih ini adalah sebuah ilmu yang menerangkan tentang dasar dari hukum Islam tersebut. Sementara ibadah merupakan bentuk ketaatan atau ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan, dan kita senantiasa untuk beribadah. Beribadah itu adalah wajib hukumnya. Selanjutnya adalah fikih ibadah. Dalam ilmu menerangkan tentang adalah ilmu yang menerangkan tentang dasar-dasar hukum syar'i, khususnya dalam ibadah yang khas seperti meliputi tentang toharoh, sholat, puasa, zakat, dan lain-lain.
untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya tentang dasar fikih ibadah. Dasar ilmu fikih ibadah adalah Al-Quran dan Sunnah. Sunnah mubalakah adalah artinya sunnah yang dapat diterima dalam kajian hadis sunnah. Al-Mubarakah bagi menjadi dua, yaitu hadis salih dan hadis hasan. Sahih. Maksudnya hadis sahih. Iya, Pak, hadis sahih. Prinsip-prinsip fikih ibadah dibagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah niat. Sebelum dalam sebuah ibadah, yang pertama yang dilakukan adalah niat. Percuma kita melakukan suatu ibadah ketika tidak ada niat, itu akan percuma karena tidak mendapatkan pahala suatu apapun. Karena ketika kita melakukan ibadah, yang kita inginkan pastinya adalah pertama adalah pahala. Yang pertama adalah dalam prinsip ibadah itu adalah niat. Dan selanjutnya ikhlas. Kita melakukan ibadah itu ikhlas lillahi ta'ala untuk mendapatkan ridho dari Allah dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya tiga, tidak menggunakan perantara atau wasilah. Dalam ibadah kita tidak dapat melakukan perantara. Artinya ketika kita melakukan ibadah, kita tidak bisa mewakilkan kepada seseorang. Semisal saya mewakilkan sholat saya kepada saudara A. Itu tidak bisa karena dalam ibadah adalah itu adalah seseorangan atau sendiri-sendiri, tentang pahala dan dosa itu ditanggung sendiri. Dan selanjutnya dilakukan sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Ibadah itu telah dicontohkan kepada pada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW tentang bagaimana tata cara melakukan ibadah yang terdapat dari tuntunan sunnah. Al-Quran juga menunjukkan, tetapi tidak terperinci, lebih biasa ke apa namanya, keseharian Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, seimbang antara dunia dan akhirat. Kita juga tidak bisa semisal satu hari full kita sholat terus, tetapi kita juga harus mengimbangi antara dunia dan akhirat. Artinya kita juga tidak memikirkan untuk dunia saja, tetapi kita juga memikirkan akhirat. Tetapi kita juga harus membagi adil antara sholat kita atau akhirat kita dan dunia kita. Kita tidak boleh mementingkan salah satunya. Dan selanjutnya tidak berlebih-lebihan. Ketika kita sholat atau melakukan ibadah, kita tidak boleh melebih-lebihkan. Misal kita sholat maghrib 3 rakaat, kita tambah menjadi 4 rakaat. Memang dalam konteks pikiran kita mungkin itu baik, tetapi dalam konteks ibadah itu salah. Dalam Al-Quran itu salah. Ajaran lakukan dicontohkan adalah seperti itu. Kita tidak boleh untuk melebih-lebihkannya. Selanjutnya tidak mudah untuk atau bukan meremehkan dengan meringankan dan meringankan, bukan mempersulit. Artinya dalam ibadah itu kita mudah untuk melakukan, tapi tidak meremehkan. Contohnya seperti wudhu. Wudhu kita tidak perlu misal cuci muka 10 kali atau berapa, tetapi disunahkan untuk 3 kali. Itu untuk meringankan dan mempermudah, bukan untuk mempersulit. Seperti itu, Pak.
Selanjutnya, yang pertama adalah niat lillahi ta'ala. Nah, kita pasti sudah tahu bahwa niat selalu berasal dari dalam diri kita sendiri. Niat bisa berasal dari hati kita, atau bisa dengan membaca basmalah atau Al-Fatihah. Nah, di sini kita mengambil Al-Fatihah. Pasti semua sudah mengetahui bacaan Al-Fatihah itu sendiri, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang menguasai di hari pembalasan. Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta. Nah, kemudian yang kedua adalah ikhlas dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 surat ke-98. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma amiru illa liya'budallaha mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimunas salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ikhlas ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan demikian, itulah agama yang lurus. Maksudnya di sini adalah kita sebagai manusia hendaknya selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus selalu memegang teguh agama yang kita miliki, misalnya dengan mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Yang ketiga, tidak menggunakan perantara atau wasilah. Surah Al-Baqarah ayat 2 surah 186. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza salaka ibadi anna Wa idza sa'alaka. Wa iza sa'alaka ibadi anna anni fa inni qarib ujibu da'watat da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bila'allahum yarsudun. Yang artinya adalah, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, Muhammad SAW, tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat, aku kabulkan permohonan orang yang berdoa. Apabila dia berdoa kepadaku, hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran. Maksud dari surat ini adalah bahwa Allah tidak memandang doa siapapun. Allah selalu mendengar doa kita, baik itu bisikan maupun keras, karena Allah selalu mengabulkan doa-doa hambanya yang senantiasa memenuhi perintah dan aturan-aturannya. Yang keempat, dilakukan sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Yang kelima, seimbang antara dunia akhirat. Surat Al-Qasas ayat 28 surat 77. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtagi fima atakallahu darul akhirata
nasibaka minad ya ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabgil fasada fil ardi innallaha yuhibbul La mufsidin. yuhibbul mufsidin. La yuhibbul, yang artinya adalah dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, yaitu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari kenikmatan duniawi dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Maksud surat di sini adalah supaya seluruh umat manusia muslim di dunia itu seimbang antara dunia dan akhirat. Di dunia misalnya kita harus sedekah dan berbuat baik antar sesama manusia. Supaya di akhirat, supaya di antara dunia dan akhirat itu seimbang. Kemudian yang keenam yaitu ada surat Al-A'raf ayat 231 yang berbunyi, yang artinya tidak berlebih-lebihan, yang berbunyi, ya bani adama khudzu zinatakum inda kulli masjidin wa qulu wa isharrabu wala ashrabu wala tusrifu innahu la yuhibbu al-musrifina. La yuhibbul musrifin. Yang artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Maksud dari surat tersebut yaitu bahwa Allah tidak menyukai orang yang berlebihan saat memasuki masjid maupun makan dan minum. Kemudian ada surat Al-Baqarah ayat 286 yang artinya mudah, bukan meremehkan, dan meringankan, bukan sedikit. Yang berbunyi, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma ihtasabat rabbana la tu'adzina inna sina au akhtohna rabbana wala tahmil alaina isron kama hamaltahu ala alladina min qablina rabbana wala tuhammilna ma taqata lana bihi wa'fu anna wa'fir lana warhamna anta maulana fansurna ala alqaimil kafirin. Yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapatkan pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa, ya Tuhan, kami janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Ya Tuhan, kami janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan pada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan, kami janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, dan maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan teman-teman yang lain bisa mengajukan pertanyaan dengan raise hand. Dengan mengangkat tangan ya, pakai simbol itu ya, nanti bisa saya klik. Silakan. Oke, si siapa? Si Atina, silakan Atina, mengajukan pertanyaan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atina Rinhayuni, NPM 138. Ingin bertanya, di slide 5 tadi ada slide kata hadis sahih. Nah, yang saya mau tanyakan, apa yang dimaksud dengan hadis sahih tersebut? Oke, dicatat ya pertanyaannya ya. Terima kasih. Mustafa ya. Mustafa, si siapa tadi, si Zul dan lain-lain. Iya, Pak. Oke. Nah. Oke, berikutnya pertanyaan yang kedua, silakan. Siapa lagi? Ayo. Ada? Ada yang bertanya lagi? Oke, si siapa? Si Sutriyono. Sutriyono Ya, Pak. ya. Oke, silakan. Yang setelah slide ini ya, Pak, yang ikhlas itu, Pak, tadi, Pak. Gimana? Yang mana slide ke berapa? Yang ke-6 apa ke-7 kayaknya? Ini. Ya, yang ikhlas ya. Ini kan ikhlas kan, sholat kan ikhlas gitu kan. Iya. Terus gimana? Berarti kita itu harus kusuk ya, Pak ya. Terus kan kita misal kalau sholat itu kan, Pak, masih mikir yang lain itu loh, Pak. Terus kalau kayak gitu itu diterima apa enggak gitu loh, Pak? Oke. Sholatnya. Ya, gitu aja, Pak. Oke. Dicatat ya, Mas Ya, Mustafa terima kasih, ya. Pak. Iya, Pak. Oke, berikutnya. Mungkin satu lagi pertanyaan. Sambil kelompok mencari jawaban itu ya. Memikirkan masing-masing itu. Masih 2 orang yang bertanya ini. Ayo, satu lagi. Silakan. Izin, Pak, mau bertanya, Pak. Ya, raise hand dulu. Mana siapa? Nggak dengar saya. Yang mana ya? Yaudah. Suara kamu, silakan. Ayo. Ya, Pak. Ya. Saya mau bertanya untuk yang seimbang antara dunia yang akhirat. Nungki ya? Oke. Iya, Pak. Nungki Dimas, Pak. Oke. Bagaimana cara kita sebagai umat muslim itu berusaha untuk menyeimbangkan antara akhirat dengan dunia. Kalau kita tahu sendiri, untuk itu sangatlah susah bagi kita untuk mempertahankan itu, Pak. Oke, ada 3 pertanyaan ya dari Atina, dari Sutriyono, dan dari Nungki ya. Iya, Pak. Oke, silakan direspon Mas Mustafa ataupun yang lainnya tadi untuk merespon dari 3 pertanyaan tersebut. Silakan. Ya. Sebelumnya izin masuk, Pak. Izin untuk menjawab pertanyaan dari Mas Sutriyono. Oke, ya. Yang tentang ikhlas, apakah ketika sholat memikirkan sesuatu itu diterima atau tidak? Menurut saya, tidak, bagi saya ketika sholat sendiri itu tidak khusyuk. Makanya dianjurkan bagi laki-laki itu untuk sholat sholat berjamaah. Artinya itu untuk mengangkat semisal ketika kita sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu pahalanya 27. Kalau sholat sendiri itu 1. Artinya ketika semisal kita tidak khusyuk, tetapi ada orang lain yang khusyuk ketika dalam berjamaah tersebut, itu akan misalnya sholat saya akan diterima, sholat Anda akan diterima. Jadi bagi laki-laki itu wajib untuk sholat, makanya bagi laki-laki itu wajib untuk sholat berjamaah karena faktor itu. Dan yang kedua bagi saya sholat itu akan diterima ketika kita tetap membaca bacaan tersebut. Semisal kita dalam sholat kita mengingat sesuatu, tetapi kita tetap membaca bacaan sholat tersebut. Bagi saya itu sholatnya tetap diterima. Itu, tapi kita kembali lagi kepada
kita juga tidak tahu apakah sholat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang selama ini kita kerjakan atau tidak. Itu saya juga tidak tahu karena ya itu. Mungkin cukup, Pak. Iya. Oke. Berarti kita kalau sholat itu harus berjamaah gitu ya Pak ya. Berarti kalau misal nggak khusyuk itu kalau sholat berjamaah tetap diterima apa gimana ya Pak? Mohon maaf Pak. Tadi kan Mas Mustafa jawabnya kayak gitu kan Pak? Ada ini tanggapan dari kelompok ini siapa tadi si Mustafa. Enggak yang lainnya mungkin. Oh ya Pak. Ada anggota ya, yang dari kelompok ini yang memberikan tanggapan. Si Angger ya, Angger Maharani ada memberikan tanggapan. Pak. Angger. Oke, begini ya. Jadi terkait dengan masalah khusyuk itu memang masing-masing orang ada berbagai macam tingkatan ya. Jadi juga menyangkut tentang kondisi dan pengetahuan keagamaan seseorang. Jadi khusyuk itu bukan menjadi syarat diterimanya sholat atau tidak itu ya. Jadi menurut syariat itu khusyuk itu hanya bagian dari pelengkap dari sholat itu sendiri. Yang penting sholat itu sudah terpenuhi rukun dan syaratnya, itu sudah terpenuhi, maka itu sudah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya saja memang diterima itu kan di sana kan ada pertingkatannya, kan begitu. Nah, pertingkatan itulah yang kemudian peran khusyuk di dalam sholat itu penting begitu. Tetapi khusyuk itu sesungguhnya bukan dari sisi kajian syariat khusyuk itu lebih kepada hakikat ataupun ma'rifat begitu ya. Jadi kalau dari sisi syariat itu ya dari sisi rukun dan syaratnya saja. Dari sisi rukun dan syaratnya. Umpamanya rukun sholat itu apa? Yang pertama adalah takbir, niat tadi ya. Ya, niat, takbir, membaca Al-Fatihah, ruku, ya berdiri dari ruku, sujud, duduk di antara dua sujud, tahiyat, itu rukun namanya itu. Kalau itu sudah dipenuhi, maka sholatnya sah. Nah, di samping rukun ada juga yang disebut dengan syarat. Syarat itu adalah segala sesuatu yang harus dilakukan seseorang ataupun seorang muslim sebelum melakukan satu perintah, satu kewajiban agama. Ya, sebagai contoh, umpamanya Anda sebelum melakukan sholat maka Anda wajib untuk toharoh, bersuci dari najis, dari hadas, ya. Kemudian kalau sholat harus masuk waktu sholat. Karena apa? Karena sholat kalau dilaksanakan sebelum waktunya maka tidak dianggap. Begitu dianggap harus masuk pada waktu sholat. Menghadap kiblat itu syarat itu ya. Itu syarat untuk kemudian diterimanya satu ibadah sholat. Dan posisi khusyuk itu bukan menjadi kajian fikih itu, lebih kepada kajian yang sifatnya hakikat ataupun makrifat, atau dalam kata lain kajian-kajian dalam ilmu tasyawuf begitu. Karena apa? Karena yang namanya khusyuk itu tidak bisa diukur. Saya nggak bisa melihat kekhusyuan Anda. Anda juga tidak bisa melihat kekhusyuan orang lain begitu. Karena apa? Belum tentu orang yang diem itu khusyuk. Belum tentu juga orang yang orang yang kita anggap nggak khusyuk bukan berarti tidak khusyuk begitu. Jadi sangat sulit untuk mengukur tingkat kekhusyuan. Oleh sebab itu maka ya artinya tingkat kekhusyuan seseorang itu sangat bergantung dari pengetahuan keagamaan seseorang, ilmu di sini, juga menyangkut juga tentang kondisi ya kejiwaan ataupun kondisi-kondisi lingkungan yang menyertai seseorang itu untuk kemudian bisa menjadi khusyuk begitu. Tapi itu bukan menjadi syarat diterimanya suatu ibadah ya. Itu khusyuk begitu. Nah, oleh sebab itu betul juga kata Mustafa tadi. Ya, artinya sholat jamaah itu menjadi penyempurna
bagi sholat yang dijalankan seseorang itu, ketika seseorang itu ketika menjalankan suatu ibadah, sholat umpamanya, kok kurang sempurna dari sisi-sisi yang lain, termasuk umpamanya di dalam kehusuan itu dengan cara melakukan sholat jamaah itu menjadi penyempurna daripada kekurangan-kekurangan itu. Begitu. Itu jawaban tambahan saya ya. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Atina Harin Hayuni. Apa yang dimaksud dengan hadis sahih? Sahih sendiri artinya adalah sehat atau tanpa cacat. Jadi hadis sahih itu hadis yang berasal dari orang yang dipercaya, yang tidak ada keraguan di dalam dirinya. Nah, ciri-ciri dari hadis sahih ini adalah diriwayatkan oleh perawi hadis yang jujur, terpercaya, baik pengalaman agamanya, dan sempurna ingatan serta hafalannya. Kemudian, rangkaian hadis ini harus bersambung, artinya harus lengkap dari awal sampai dengan akhir. Kemudian, para perawi harus terdiri dari orang yang dikenal sikot, dalam arti adil. Ya, saya kira jawaban ini ya, sudah betul itu, memang betul itu dalam ulumul hadis memang begitu ya. Jadi yang disebutkan dengan hadis sahih itu adalah hadis yang secara silsilah sanadnya itu tersambung dari semenjak zaman Nabi hingga sampai hadis itu dikodifikasikan oleh para ulama-ulama hadis itu yang kemudian kita kenal di dalam kitab-kitab sahih ataupun kitab-kitab sunan ataupun kitab-kitab musnad begitu. Itu ketersambungan sanad artinya ketersambungan dari sisi periwayatan dari semenjak zaman Nabi hingga sampai hadis itu dibukukan, dikodifikasikan oleh para ulama hadis. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa yang disebutkan dengan sahih itu memang betul tadi sudah dikatakan bahwasanya masing-masing orang yang meriwayatkan dari masing-masing tingkatan orang yang meriwayatkan dari sejak zaman Nabi sampai yang terakhir itu tadi itu dikenal sebagai orang yang sikot, orang yang terpercaya, orang yang adil di dalam meriwayatkan itu. Artinya bukan orang yang fasik, orang yang tidak yang tertuduh sebagai pendusta dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua syarat orangnya adalah dobit. Artinya dobit itu apa? Ingatannya kuat, tidak gampang lalen. Nah, jadi kalau orang yang lalen, gampang lupaan itu, maka hadisnya itu tidak bisa diterima. Karena apa? Boleh jadi hadis yang diriwayatkan itu sekedar ingat-ingat lupa dia. Kalau orang itu ingat-ingat lupa ketika menyampaikan hadis itu kepada orang lain, maka hadisnya itu nanti bisa dihukumi sebagai hadis yang lemah. Karena ini hadis bukan, dan seterusnya itu. Itu kan menjadi satu keraguan baik orang yang menerimanya ataupun dia sendiri terkait dengan penyampaian hadis itu. Jadi sudah betul tadi yang disampaikan oleh siapa tadi? Mbak Angger. Mbak Angger, Pak. Mbak Angger. Oke, pertanyaan yang ketiga silakan. Silakan. Yang ketiga direspon. Iya, Pak. Bapak Mustafa atau si yang lain? Zulkarnain atau siapa yang akan memberi? Bentar, Pak. Tolong yang ini yang absennya jangan lupa ya nuliskan di chatting supaya terekod. Kalau tidak nulis nomor MPM-nya tidak terekod Anda hadir loh ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nungki, yaitu keseimbangan di dunia akhirat. Setiap manusia di dunia memiliki jalan takdir hidupnya masing-masing. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Rasulullah SAW menerangkan bahwa nasib manusia pada ikatnya sudah ditentukan termasuk rezeki, ajal, amal, kesedihan, dan kebahagiaannya.
Hal ini seharusnya meniscayakan adanya iman kepada Allah bahwa Dialah satu-satunya yang berkuasa dan Dia adalah manusia melakukan suatu apapun kecuali ditujukan untuk menggapai ridhonya. Ya, Mas Nungki. Ada jawaban yang lain dari Mustafa? Barangkali memberikan tanggapan yang lain? Ya, sebelumnya izin masuk, Pak. Kan pertanyaannya tentang upaya menyimbangkan antara dunia dan akhirat. Ada sebuah kata, beramarlah untuk duniamu seakan-akan kamu akan hidup selamanya. Tapi ingat juga akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok. Jadi di sini kita simpulkan jadi kita harus seimbang antara dunia dan akhirat. Misalnya contoh, kita satu hari ibadah terus, tetapi kita tidak bekerja. Kita dapat hidup dari mana? Dapat uang dari mana untuk kita hidup ke depannya? Bukankah Al-Quran sudah menyatakan kalau doa juga harus disertai dengan kerja. Jadi kesimpulannya itu tadi. Kita juga harus menyeimbangkan antara urusan akhirat kita dan dunia kita. Kita tidak juga boleh untuk selalu misalnya satu hari bekerja terus tanpa kita memikirkan akhirat. Contohnya seperti sholat kita lalaikan, zakat padahal kita mampu, puasa kita lalaikan. Itu tidak boleh. Karena dalam Al-Quran sudah menjelaskan secara detail dan dalil-dalilnya juga sudah banyak tentang untuk menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Makanya tadi saya bilangkan, bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu akan hidup selamanya, tetapi kamu juga